Kalimat penutup yang bunyinya kamu dipecat, Dave dipecat, dan aku memecat diriku sendiri. Kalimat itu ditulis 4 kali dalam 2 halaman. Itu jelas sekali kalau Cobain sedang high, saudara. Maka Coletti membelikan stick drum yang berbahan wire brushes yang mendesis itu. Dave menerimanya dan tampil dengan stick drum pemberian produsernya itu. Hell yes. Takes the pressure off of me. Showed me the riff, and it was really simple and Cobain pun bertanya kepada anggota bandnya, "Am I gonna do this by myself?" Yang artinya, apakah aku akan melakukan ini sendirian? Am I gonna do this by myself? Dan Dave pun menjawab, "Do it by yourself." Yang artinya, lakukanlah sendiri. Akhirnya Cobain pun tampil sendirian. Penonton pun menyukainya. Terus Cobain menyalakan rokoknya. Terus Dave memberikan selamat kepada Cobain, "That sound good." Yang artinya itu terdengar bagus. Terus Cobain menanggapinya dengan "shut up" atau diam. That sounded good. Shut up. Aloha saudara-saudara, kali ini kita tidak bahas lirik lagu atau sampul album, agak keluar dikit dari biasanya. Namun masih ada hubungannya dengan musik. Yang akan kita bahas kali ini adalah surat. Namun surat bukan sembarang surat, karena ini adalah surat yang ditulis oleh Kurt Cobain. Iya, Kurt Cobain yang disebut sebagai manusia abad ini dalam novel Kesatria Putri dan Bintang Jatuh karangan Dewi Lestari. Tapi yang akan kita bahas kali ini bukanlah surat Cobain yang sudah banyak diulas di berbagai media, yang judulnya ada tulisan "Tubodah" itu loh. Yang akan kita bahas kali ini adalah surat pemecatan Cobain. Yang lebih tepatnya, ini adalah surat yang ditujukan Cobain untuk Chris Novoselic basisnya dan Dave Grohl drummernya. Oh ya, bagi yang tidak tahu, mereka ini tergabung dalam band Nirvana. Dan surat ini terdapat dalam buku yang berjudul Cobain Unseen. Dan sekali lagi, ini bukanlah buku yang banyak berada di pasaran seperti Heavier Than Heaven atau Montage of Heck yang bisa kita temukan di e-commerce kesayangan kita. Jadi, bagi kalian yang tertarik untuk membeli bukunya, The Cobain Unseen ini, dia dijual di eBay seharga $15 atau sekitar 250.000. Dan karena saya nggak tahu gimana caranya belanja di eBay, terus selain itu mahal juga ya kan saudara, duit segitu 250.000, maka saya memutuskan untuk cari PDF-nya. Akhirnya nemu juga saudara, gratis pula. Bagi yang tertarik, tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya sertakan linknya. Oke, kita bahas suratnya yuk, tentunya dalam Story Behind Something. Story. Oke, sebenarnya surat ini terdiri dari 2 halaman, namun saya hanya bisa menampilkan 1 halaman saja. Halaman yang satunya lagi nggak ada di bukunya itu, dan di situs manapun. Jadi gini isi suratnya, "Dulu semuanya penting, sekarang tidak lagi. Kamu sudah banyak membantuku, terkadang, dan sebagian besar kamu malah nggak ngapa-ngapain. Sekarang Nirvana ini memalukan. Jiwaku sudah tidak kuat lagi, badanku juga tidak kuat. Aku akan membuat band baru. Sebenarnya aku tetap mau pakai nama Nirvana dan personil lainnya di sini. Aku sudah mencoba ngomong 2 kali sama kamu, tapi kamu terlalu mabuk, kacau, sok ngatur, dan gak mau mendengarkan. Jadi aku akan blak-blakan. Ini sudah berakhir. Kamu akan selalu kaya dan kamu pantas mendapatkannya untuk waktu yang sudah kamu habiskan. Tapi cuma segitu aja. Bertahun-tahun aku harus diam dan mendengarkan pendapatmu tentang lagu-laguku, ide-ideku, bandku. Aku tidak berada di sini untuk membahagiakanmu atau Bass atau Calvin Johnson sialan itu. Aku benci ide band ini bersama kamu dan Dave. Jelas sekali kalian akan memanggil pengacara dengan keserakahannya. Tapi ini sudah berakhir. Aku sudah bicara dengan pengacara dan manajer kita. Ini berat untukku, tapi seberat apapun harus kulakukan. Terus setelah ini ada beberapa penggal kata lagi saudara yang berada di halaman lainnya dan tidak bisa ditampilkan di buku tersebut. Bunyinya seperti ini. Kamu tidak akan merindukan bau badanku atau kencing orang tua ini. Secara resmi dan terakhir kali aku nyatakan kamu dipecat, Dave dipecat, dan aku memecat diriku sendiri dari mimpi buruk ini dan mulai dari awal bersama orang lain. Oke saudara, saya sadur dari bukunya. Surat ini tidak pernah sampai ke tangan Chris dan perkiraannya surat ini dibuat pada Maret 1994. Ini berarti sekitar 1 bulan sebelum Cobain meninggal karena
Cobain sebenarnya menulis banyak surat di sepanjang hidupnya yang tersimpan dalam buku hariannya, dan beberapa kali dengan amarahnya dia menuliskan akan membubarkan Nirvana. Hal ini biasanya dituliskan ketika dia sedang berada di bawah pengaruh. Terlihat dari coretan tangannya yang nampak goyah. Dia juga menulis surat kepada Courtney, istrinya itu loh, dan orang-orang yang dekat dengannya. Akan tetapi di surat ini agak berbeda saudara. Tingkat kemarahannya yang diluapkan di surat ini sungguh luar biasa dan memberikan gambaran bahwa sebenarnya Nirvana telah berakhir sebagai sebuah band, bahkan sebelum kematian Cobain. Terus pada kalimat penutup yang bunyinya kamu dipecat, Dave dipecat, dan aku memecat diriku sendiri. Kalimat itu ditulis 4 kali dalam 2 halaman. Itu jelas sekali kalau Cobain sedang high saudara. Oke, kita masuk ke kesimpulannya ya. Jadi benar memang keadaan Nirvana ini sudah tidak harmonis, apalagi di tahun-tahun terakhir Cobain. Saya lampirkan beberapa buktinya ya. Pada tur-tur terakhir Nirvana, Cobain mengisolasi dirinya sendiri dari bandnya. Dia melakukan perjalanan terpisah dari teman-teman bandnya. Terus saya sadur dari LA, Kanada, Dave Grohl pernah menelepon manajer mereka dan dia berkata ingin keluar dari band. Karena apa coba? Karena dia mendengar Cobain berbicara tentangnya. Cobain menginginkan permainan drum seperti Dan Peters, personilnya Mudhoney. Itulah yang menyebabkan Dave ngambek dan pengen keluar dari band. Tapi untungnya kejadian tersebut bisa ditenangkan oleh manajer mereka. Terus pas interview dengan MTV, waktu mempromosikan album In Utero, terlihat perpecahan antara Cobain dan Dave Grohl. Di sini mereka saling sindir. Hell yes. Takes the pressure off of me. Dave came up with the drum beat, and we just built the song off of the drum. And the riff, yeah. He came up with the drum beat and then he showed me the riff, you know, and it was really simple and Terus saat MTV Unplugged yang menjadi Unplugged terbaik sepanjang masa menurut versi saya saudara, saya sadur dari Loudwire. Menurut Alex Coletti, produsernya saat itu, pada waktu latihan, Cobain tidak senang dengan cara bermain drumnya Dave, terutama cara dia menggunakan stick drumnya. Maka Coletti membelikan stick drum yang berbahan wire brushes yang mendesis itu. Dave menerimanya dan tampil dengan stick drum pemberian produsernya itu. Terus pada show-nya saudara, setelah perform di lagu The Man Who Sold the World, mereka kan persiapan ke lagu berikutnya yaitu Penny Royalty. Cobain pun bertanya kepada anggota bandnya, "Am I gonna do this by myself?" Yang artinya, apakah aku akan melakukan ini sendirian? Am I gonna do this by myself? Dan Dave pun menjawab, "Do it by yourself." Yang artinya, lakukanlah sendiri. Akhirnya Cobain pun tampil sendirian. Penonton pun menyukainya. Terus Cobain menyalakan rokoknya. Terus Dave memberikan selamat kepada Cobain, "That sound good." Yang artinya itu terdengar bagus. Terus Cobain menanggapinya dengan "shut up" atau diam. That sounded good. Shut up. Sementara itu kalau hubungan antara Cobain dengan Chris Novoselic, nampaknya mereka memang baik-baik saja. Mereka besar bersama dan bahkan Chris lah yang pertama kali memperingatkan Cobain untuk menjauhi zat-zat terlarang itu. Kalau menurut saya saudara, zat terlarang yang dikonsumsi oleh Cobain lah akar dari semua masalah ini yang akhirnya merenggut nyawanya dan menghancurkan Nirvana. Jadi pesan saya saudara, jauhi zat terlarang itu ya, apapun bentuknya. Oke, sekian dari saya saudara. Kalau mau request tentang kisah di balik lagu atau lain sebagainya, silakan tulis di kolom komentar ya. Tapi jangan yang berat-berat, hidup ini sudah berat saudara. Dukung terus channel UMKM ini saudara. See you when I see you.